anak yang dapat manfaat paling baik dari sekolah yang baik itu adalah yang orang tuanya terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Kenapa ada anak bawa celurit, bawa kelewang, ngejar-ngejar orang, bunuh-bunuh orang? Keluarga adalah mikrosistem terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarga ini rusak, maka rusak pula negaranya. Maka sampai sekarang teman-teman di kepolisian, para kepala daerah bingung menghadapi anak-anak tawuran. Kenapa kok ada anak keluar malam? Kenapa ada anak nggak tidur malam? Kenapa ada anak bawa celurit, bawa kelewang, ngejar-ngejar orang, bunuh-bunuh orang? Karena memang dia nggak punya mikrosistem. Dia nggak punya keluarga yang bisa mengawasinya. Kenapa? Karena keluarganya pun sibuk dengan masalah. Adik yang banyak, pekerjaan yang tidak jelas, orang tua yang berantem, atau anak-anak yang korban perceraian. Ini yang menyebabkan banyak terjadinya kenakalan remaja. Bisa free sex, bisa narkoba, bisa kecanduan game, termasuk dengan kriminalitas. Halo semua, perkenalkan, nama aku Nabila Husni Hidayah dengan NIM 23010070294. Tadi di awal video, aku sudah menampilkan cuplikan video mengenai materi yang akan kubahas, yaitu kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Ya, partisipasi orang tua di dalam dunia pendidikan itu masih rendah. Kenapa bisa dibilang rendah? Karena para orang tua itu masih banyak yang berpikir bahwasanya ketika anaknya sudah berada di sebuah instansi pendidikan, itu sekolah, anak itu sudah cukup belajar di sana. Tidak perlunya lagi ada keterlibatan mereka untuk lebih membantu anak dalam proses berpikirnya, dalam proses belajarnya. Nah, itu yang akan digarisbawahi di sini. Mengapa? Karena kebanyakan orang tua berpikir seperti itu karena adanya kesibukan yang sangat tidak bisa mereka tinggalkan. Yaitu adalah alasan yang paling sering diucapkan oleh para orang tua. Di sini disclaimer ya teman-teman, saya mengambil masalah ini karena memang lumayan sering terjadi di sekitar saya, dan juga mungkin saya hanya akan sedikit mengkritik dan memberikan solusi mengenai permasalahan ini. Nah, karena dampak dari permasalahan ini cukup menyedihkan ya, karena banyaknya anak yang tidak mendapatkan perhatian penuh dari segi pendidikan dari orang tuanya. Berikut saya akan membahas secara detail mengenai dengan permasalahan ini. Baik, jadi di video awal sudah saya jelaskan bahwasannya saya akan membahas sedikit bagian detail dari partisipasi keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Nah, di sini yang akan saya bahas itu bagaimana cara orang tua agar bisa lebih aware dengan anaknya mengenai masalah pendidikan. Mungkin memang tidak sopan ya dalam tata keramanya seorang anak itu memberitahu orang tuanya untuk bagaimana bersikap kepada dia, karena beberapa orang mungkin berpikir itu kurang sopan dan segala macam. Akan tetapi dengan video ini saya ingin mengkritik sedikit mengenai masalah ini. Nah, kenapa saya bisa bilang kurangnya keterlibatan orang tua tadi dalam pendidikan? Karena memang teman-teman, ini sangat amat sering terjadi. Bahkan untuk seorang anak SD pun orang tuanya sudah berpikiran bahwasanya anak itu akan pintar ketika dia baru pertama kali masuk SD itu, dan dia tidak perlu lagi yang namanya terlibat dalam pendidikan anak itu. Karena bagi dia, tugas mendidik supaya anak itu menjadi pintar adalah tugas seorang guru. Padahal pada dasarnya guru itu hanya memberikan pembelajaran di sekolah. Beda dengan orang tua yang dimana orang tua nanti pas di rumah yang akan memberikan pengulangan lagi, yang dimana dia akan memberikan pembelajaran yang lebih dalam lagi. Mungkin bukan tentang materi sekolah, tapi tentang bagaimana sikap. Begini teman-teman, dalam dunia pendidikan, guru itu dituntut untuk serba bisa, multitasking. Akan tetapi memang di zaman sekarang untuk menjadi guru yang seperti itu tuh sulit. Makanya diperlukan peran orang tua, peran pendamping di balik itu, yaitu orang tua tadi. Orang tua harus bisa adanya keterlibatan dengan itu semua. Nah, kenapa
bisa kebanyakan orang tua itu tidak terlibat yang tadi saya jelaskan di awal, karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Maaf ya nak, mama sibuk, papa sibuk, silakan kerjakan sendiri dulu. Padahal di situ anak bertanya karena dia tidak tahu, dia bingung harus mulai dari mana. Kalian bayangkan saja seorang anak datang kepada orang tuanya, posisi itu sudah di rumah, sudah sama-sama santai, tapi orang tuanya masih tidak bisa melakukan keterlibatannya sebagai orang tua untuk mengajari anaknya. Apakah itu pantas? Saya rasa tidak. Maka dari situ orang tua juga harus tahu kapasitas dirinya itu bagaimana. Dia bekerja boleh, tetapi untuk anak juga harus diperhatikan. Jadi seimbang seperti itu. Nah, kurangnya keterlibatan orang tua ini juga menyebabkan anak itu banyak yang mencari perhatian lewat orang lain. Bagaimana itu maksudnya? Nah, di sekolah mungkin kalian pernah menemui kasus di mana anak-anak itu, terutama anak laki-laki ya, yang biasanya itu ada juga yang perempuan, itu tuh membuat onar di sekolah. Nah, secara pemikiran mereka mungkin mereka ingin kayak, yaudah saya hebat gitu, makanya saya melawan gitu ketika dia menantang saya. Padahal mungkin secara psikologis dirinya dia mencari perhatian dari itu semua. Ya karena dia ingin orang tuanya melihat dia bahwa di sekolah tuh dia seperti ini. Jadi mungkin di sini untuk para orang tua, reminder dari saya sebagai calon guru dan juga calon orang tua, tolong lebih aware dengan anaknya. Jangan kalian berpikir bahwasanya guru semua yang harus mengajarkan kepada anak-anak yang ada di sekolah. Memang benar, guru memang sebagai suri tauladan bagi seorang anak. Memang benar, saya tidak akan menyanggah hal itu. Akan tetapi, orang tua juga menjadi fondasi utama pendidikan bagi seorang anak. Ya. Di mana orang tua mengajarkan pelajaran yang tidak ada di sekolah, maka diajarkan oleh orang tua. Jadi solusi untuk permasalahan ini mulai dari sekarang, ayo para orang tua, ayo untuk bisa lebih peduli terhadap anaknya, terhadap keterlibatan pendidikan anaknya, karena itu semua akan berdampak untuk masa depannya. Dan juga terima kasih kepada para guru yang telah mendidik ribuan anak, ratusan anak untuk kalian jadikan sebagai calon masa depan emas. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai video ini. Semoga dapat membantu untuk solusi dari masalah pendidikan. Dan juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.